Shalom. Sudah yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan khotbah tentang ekonomi, bahwa apa yang akan terjadi atas bangsa ini, bahwa Indonesia akan terjadi stagnat ekonomi. Nanti akan saya memberitahu pesan Tuhan untuk saudara. Nah, mari kita buka Alkitab kita terlebih dulu di dalam kitab Yesaya pasal 44. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 25 sampai dengan 26. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 25 sampai dengan 26. Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah dididami, dan tempat kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun, aku mendirikan kembali reruntuhannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dikatakan tanda-tanda peramal pembohong. Alkitab berkata peramal-peramal pembohong. Apa bedanya nubuatan dan ramalan? Beda. Nubuatan adalah memberitahukan masa yang akan datang dan pasti terjadi. Ingat saudara, arti nubuatan adalah memberitakan masa akan datang dan pasti terjadi. Pasti apa saudara? Terjadi. Nah, beda dengan ramalan. Ramalan adalah memberitahukan masa yang akan datang, tetapi ingat, belum tentu terjadi. Maka Alkitab mengatakan Tuhan menyampaikan firman para nabi, yaitu para nabi bernubuat. Artinya memberitakan masa akan datang yang pasti terjadi. Nah, kalau ramalan itu adalah memberitahu masa akan datang dan belum tentu terjadi. Itu bedanya adalah. Nah, saudara, apa itu ramalan? Sebelum saya bertobat, saya belajar ramalan dari nenek saya. Kakek saya ilmu putih, nenek saya ilmu hitam. Lahirlah saya abu-abu. Nah, disitulah saya diajar bagaimana cara meramal. Dan disitulah terbuka suatu rahasia ramalan, bahwa ramalan yang bicara pribadi pasti tepat, tapi ramalan yang bicara negara atau dunia atau kampung pasti gagal. Ingat saudara. Nah, jadi ramalan yang bicara pribadi itu pasti tepat, tetapi ramalan yang bicara negara atau dunia atau kampung pasti gagal. Nah, kenapa? Nah, disitulah saya dibukakan suatu rahasia. Karena nenek saya adalah tukang ramal kartu. Di dalam ramalannya dia tidak pernah gagal. Suatu kali saya tanya sama nenek saya, "Nenek, saat ini nenek pegang kartu, tetapi tidak ada pasiennya. Berarti nenek tahu dong setiap jam yang akan terjadi." Nenek saya berkata demikian. "Ton, ini rahasianya." Saya diberitahu rahasianya. Ini yang akan saya bicarakan. Kita yang tahu jangan percaya, tapi pasien boleh percaya. Kenapa? Karena sing percaya itu sing edan. Oh gitu nenek? Iya. Nah, inilah rahasianya. Disitulah saya mulai mengetahui rahasianya, bahwa ada 4 teknik di dalam meramal. Pertama yang disebut namanya kontak batin. Kedua adalah ilmu terawang. Ketiga yaitu tanda-tanda alam.
keempat adalah tanda-tanda dalam tubuh dan mimpi. Nah, sekarang saya membahas tentang kontak batin. Sini Bapak sini ya, untuk contoh. Seorang dukun pasti akan gunakan teknik pertama ini untuk meyakinkan pasiennya bahwa dukunnya yang di depan dia adalah dukun yang hebat. Contohnya gini, misalnya Pak Bejo datang ke saya, langsung saya ngomong, Pak Bejo, saat ini engkau baru sakit ambeien, saat ini kamu dikejar utang dan mau bangkrut, dan istrimu pun saat ini baru sakit di rumah sakit. Kok bisa tahu Mbak Dukun? Nah, dukun akan gunakan teknik yang pertama ini untuk meyakinkan bahwa yang di depan dia adalah dukun yang hebat, tukang ramal yang hebat. Nah, sekarang saya beritahu rahasianya. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Pada waktu orang itu datang ke dukun atau ke tukang ramal, maka secara alam roh itu adalah telanjang. Ingat itu. Kalau orang yang dalam Tuhan itu ada jubahnya, namanya jubah kemuliaan putih, sehingga tidak bisa ditembus. Tetapi kalau orang yang tidak dalam Tuhan atau Kristen tomat habis tobat besok kumat pergi ke dukun, waktu datang itulah langsung telanjang. Waktu telanjang itulah secara alam roh, rohnya saya dukun masuk ke rohnya dia berbicara, walaupun mulutnya tidak bicara, tapi bisa saya tanyai rohnya, kamu baru ngapain saat ini? Sakit ambeien. Saat ini kamu baru apa? Baru bangkrut, bingung. Sekarang istrimu bagaimana? Rumah sakit. Yang ngomong siapa? Bukan dari mulutnya, tapi rohnya yang berbicara. Dan pada waktu rohnya ini berbicara, akan terjadi namanya transfer spirit. Ingat saudara, namanya saudara transfer apa? Spirit. Nah, pada waktu transfer spirit itulah maka disebut namanya transfer karakter. Makasih. Makanya orang yang suka ke tukang ramal sifatnya tidak beda dengan tukang ramalnya. Kenapa? Di situ akan masuk namanya transfer karakter. Kalau dukunnya suka berzina, maka yang kena ramalannya dia masuk kontak batinnya, masuk ke rohnya dia, jadi suka berzina. Nah, kalau orangnya tersebut dukunnya itu suka tipu-tipu sana tipu sini, maka masuk ke karakter pasiennya, suka tipu sana tipu sini. Nah, itu namanya transfer spirit, transfer roh, yang disebut namanya kontak batin. Makanya kalau orang yang suka ke tukang ramal, hidupnya tidak percaya bahwa masa depannya diatur Tuhan. Kenapa? Karena dia akan banyak gelisah dan ada suatu karakter dukun yang akan masuk ke dalam dirinya. Ini yang disebut transfer roh. Makanya saudara yang terlibat ramal-meramal, tukang ramal, harus dipatahkan kutukannya. Nah, kalau dukunnya itu kena kutukan bangkrut, miskin, maka ingat saudara, yang datang ke tukang ramalnya miskin juga kayak dukunnya. Kenapa? Itu adalah kontak batin. Apa saudara? Namanya apa?
Kontak apa? Kontak batin. Nah, dukun akan gunakan teknik yang pertama. Nah, teknik yang pertama ini akan berakibat transfer spirit. Dan pada waktu transfer spirit, maka akan terjadi apa yang terjadi atas dukunnya akan ke pasiennya. Namanya roh dengan roh, yang disebut kontak batin. Kalau dukunnya rumah tangganya ribut, istrinya 5, maka pasiennya nanti akan rumah tangganya hancur. Karena sudah kemasukan sifat karakter dukun itu. Nah, dukun akan gunakan teknik yang pertama ini yang disebut kontak batin untuk meyakinkan pasiennya bahwa yang di depan dia adalah dukun yang hebat. Ini yang ketawa-ketawa kesenyum kelihatannya pernah ngalami itu. Nah, harus bertobat. Nah, yang kedua yang disebut namanya ilmu terawang. Nah, perlu tahu orang yang tidak percaya Tuhan kalau kehilangan mobil minta tolong ke dukun untuk diterawang dan mobilnya ketangkep. Tapi dukunnya sendiri kehilangan mobil, lapor polisi. Kenapa tidak gunakan ilmunya sendiri untuk menangkap penjahatnya? Karena ada harga yang harus dibayar. Sebelum saya bertobat, saya diajar nenek saya ilmu terawang. Disitulah saya tahu rahasia bahwa di dunia alam gaib itu ada namanya rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Alkitab berkata bahwa iblis adalah pendakwa, penuduh. Seorang pendakwa, seorang penuduh pasti punya namanya barang bukti. Nah, di alam roh itulah saya baru mengerti bahwa alam roh itu ada namanya 3 alam. Yang pertama adalah alam nyata, yang kedua adalah alam bayangan, yang ketiga adalah alam roh sebenarnya. Di situ seperti lautan kaca, seluruh dunia bisa terlihat. Di situ saya lihat lautan kaca, dan disitulah rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia. Nah, makanya dukun itu kalau pasien datang, pertama akan memberitahu masa lalu. Karena itu ada rekamannya semua, apa yang terjadi masa lalu. Nah, disitulah saya melihat lautan kaca dan seluruh dunia bisa terlihat. Nah, ilmu terawang adalah digunakan untuk mengungkap kasus pembunuhan, perampokan, setelah itu tindak kejahatan. Nah, sebelum bertobat saya diajar ilmu terawang sama nenek saya. Nah, kalau nenek saya gini, tapi ingat namanya bukan pusing kepala, lain ya. Gini, langsung gini, syas, kelihatan siapa pencurinya, perampoknya ada di mana, pasti ketangkap. Nah, kalau saya dulu gini, langsung kayak ada layar gitu, ses. Nah, kalau di dunia nyata itu ada namanya CCTV. Tapi di alam roh itu bukan CCTV. Seperti CCTV tapi bukan CCTV. Rekaman-rekaman apa yang diperbuat manusia.
Nah di situ saudara, saya diajar nenek saya, langsung kelihatan, itu kayak layar televisi. Anak di bawah usia 5 tahun bisa lihat rekamannya, itu kayak layar televisi. Oh, penjahatnya ini barangnya ada di sini, jatuhnya barang ke sini, pelakunya ini namanya ini, tangkap jam sekian, pasti ketangkap. Nah, setelah saya mempelajari itu, suatu kali nenek saya punya ayam dicuri orang. Waktu ayamnya dicuri, saya marah. Saya ngomong sama nenek saya, nenek tenang, saya akan gunakan ilmu terawang untuk menangkap siapa yang nyuri ayam nenek. Waktu saya mau baca mantra, nenek saya ngomong, stop, jangan gunakan ilmu itu untuk nangkep ayam. Loh kenapa? Kutukannya sama ayamnya lebih mahal kutukannya. Loh ada apa nenek? Tahu ndak? Ini rahasianya Tony. Siapapun yang menggunakan jasa ilmu terawang, maka akan terkena kutukannya, bangkrut seumur hidup. Jadi makanya dulu sebelum saya bertobat, yang sering tanya itu polisi. Makanya polisi yang sering tanya-tanya ilmu terawang, begitu pensiun, bangkrut, habis sengsara. Tapi kalau polisinya tidak pergi ke dukun, tidak cari-cari pakai ilmu terawang, dia pensiun pun tetap kaya, berharga di hadapan Tuhan dan diberkati Tuhan. Itu kalau polisinya tidak minta-minta ke dukun. Tapi kalau minta-minta ke dukun, jasa ilmu terawang, pasti akan mengalami itu. Nah itu caranya gimana? Misalnya kejadian kecurian di Jalan Jenderal Sudirman. Perlu tidak tahu bahwa setiap jalan, setiap tempat itu ada namanya roh penunggu. Nah, ada roh-roh penunggu. Nah, langsung kejadian kecurian ini seberapa? Perlu tahu bahwa setan kerja 24 jam, tetapi dibagi 3 shift. Jadi ingat, itu dibagi 3 shift juga, karena ada jam untuk istirahat. Nah biasanya jam istirahat itu adalah ganti yang jaga, itu ada di pohon-pohon. Nah pohon-pohon besar, makanya sering ada ngomong, wah ini pohonnya angker. Nah itu sebenarnya tempat untuk pergantian jaga. Nah itu, nah dan setelah itu rumah-rumah kosong. Makanya rumah kosong itu langsung ditempatin. Kenapa? Langsung untuk pergantian juga. Makanya ada rumah angker, ada namanya pohon-pohon keramat. Itu sebenarnya tempat untuk pergantian. Nah, setan kerja 24 jam dibagi 3 shift. Nah, misalnya kejadian perampokan di bank di Jalan Jenderal Sudirman. Harus tahu jamnya itu, jam 9 pagi. Nah, langsung pasien datang ke saya. Saya sebagai dukun sebelum bertobat, saya tanya dulu, jam berapa perampokannya dan kejahatan itu terjadi? Jam 9 pagi. Oke. Sekarang mintakan tanahnya di sana. Nah, itu harus minta tanahnya di sana. Nah, kejadian hari apa? Hari Rabu pagi jam 9. Langsung sebelum bertobat saya baca mantra untuk manggil. Nah, itu ada yang pakai kembang kantil, ada yang juga pakai itu air kembang setaman. Itu anak di bawah usia 5 tahun bisa lihat. Setelah itu pakai senter, sontolop gitu,
Ini kaca, langsung dibacain mantra, langsung senter ditancapkan gini, yes, langsung rekamannya akan terlihat. Nah, ada yang pakai telur, telur pun harus telur ayam kampung, tidak boleh ayam horen Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setannya takut kolesterol. Harus telur ayam kampung, atau telur bebek, atau telur angsa. Ada yang juga yang pakai yang namanya itu jempol tangan, baca mantra, bengueng-weng, cup-cup, vitamin komplit, kelihatan. Jalannya perampokan. Setan yang jaga hari Rebu kemarin, tepatnya jam 9 pagi, saya panggil, langsung datang memberikan rekamannya itu. Oh, penjahatnya ini, nama ini, larinya ke sini, tangkap jam sekian, pasti ketangkap. Tapi ingat kutukannya, siapapun yang minta jasa itu bangkrut seumur hidup. Jelas saudara? Nah, Pak, kenapa ramalan pribadi pasti tepat? Ramalan negara atau dunia pasti gagal. Ini rahasianya. Bapak ini kesini, Pak. Ini rahasianya. Semua ramalan yang bicara pribadi pasti tepat. Ramalan negara dunia pasti gagal. Nah, pada waktu dia datang ke saya sebagai tukang ramal, maka secara otomatis dia menyerahkan dirinya. Dan kalau menyerahkan dirinya, ingat, Alkitab berkata ada namanya anak-anak Tuhan dan ada namanya anak-anak dunia. Nah, arti anak-anak dunia yaitu apa? Di bawah setan. Berartinya setan punya hak atas hidupnya karena dia tidak percaya Tuhan Yesus, tidak bertobat. Kamu ini kan baru sengsara, kamu belum menikah, nanti usia 30 tahun kamu akan menikah dengan seorang wanita, cirinya gigi merongos, biar sariawan terus. Dan usia 40 tahun kamu akan buka usaha toko emas. Yang benar Mbah Dukun. Yang benar Mbah Dukun. Ingat, buktikan kata saya. Ingat, sebenarnya masa depan itu ada dua. Pertama di tangan Tuhan, kedua di tangan setan. Kalau di tangan Tuhan, indah pada waktunya. Kalau dia sudah datang ke tukang ramal, artinya hidupnya di tangan setan. Nah, roh setan yang di dalam diri saya sebelum saya bertobat akan melakukan supaya ini dapat jodoh perempuan gigi gini, dengan tanda yang perempuan sama dia akan bermimpi mimpi ular, ularnya matok kaki. Kok hafal Pak Daud? Lah kan dukunnya, kan tahu bakal mimpinya gimana. Oh sudah diatur. Akan mimpi ular dipatok kakinya, langsung dia bermimpi. Oh mau ketemu
mau ketemu jodohku. Yang gini. Oh. Setelah itu, setan dalam diri saya sebelum bertobat akan mengerjakan, membantu dia itu seperti kayak sutradara, supaya usia 40 tahun usaha toko emas. Wah, dukune hebat. Wah, dukune hebat. Ramalannya hebat. Ramalannya hebat. Begitu semua ramalan terjadi, kutukan berjalan, rumah tangga hancur, dan apa yang ada bangkrut habis. Rezeki anak cucunya diambil dia, dan nanti anak cucunya kerja apapun bangkrut, karena rezeki hoki keberuntungannya sudah diambil dia. Jelas? Jelas? Dan hidupnya, ingat, anak cucunya kerjanya bangkrut semua, karena rezeki hoki keberuntungannya sudah diambil orang tuanya. Dan ingat, setelah dia buka toko emas, kutukan terjadi, rumah tangga hancur, orang anak cucu termasuk dirinya sakit-sakitan, mati ndak, hidup ndak, dan mati masuk neraka. Dan ingat, habis juga. Oke. Nah, ramalan yang bicara negara atau dunia atau kampung pasti gagal. Kenapa? Karena tidak semua orang di kampung itu menyerahkan dirinya ke setan, ke tukang ramal itu. Dan ingat, tidak semua orang yang di negara atau kampung atau dunia menyerahkan dirinya ke setan. Makanya ramalan negara atau dunia, kampung pasti gagal. Karena bumi dan isinya ini masih ada dalam kendali Tuhan. Contohnya ramalan tahun 2000, jam 00 milenium akan terjadi kekacauan di seluruh dunia. Tidak terjadi. Betul? Ramalan suku Maya akan terjadi kiamat tahun 2012. Gagal. Betul? Betul? Karena tidak semua orang yang di dunia menyerahkan dirinya ke setan. Makanya ramalan yang pribadi tepat, ramalan negara atau dunia pasti gagal. Ramalan Noto Negoro, No Soekarno, To Soeharto, Negoro jadi apa? Gus Dur, Megawati, SBY, sekarang Joko Widodo. Artinya ramalan Noto Negoro gagal total. Karena tidak semua manusia yang ada di Indonesia menyerahkan dirinya ke setan. Jelas saudara? Makanya ramalan pribadi pasti tepat. Ramalan negara atau dunia pasti gagal. Nah saudara, masa depan ada dua, di tangan Tuhan atau di tangan setan. Kalau di tangan Tuhan, indah pada waktunya. Kalau di tangan setan adalah kehancuran dan malapetaka. Jadi hidup ini adalah pilihan. Amin. Amin. Yang ketiga, yang disebut tanda-tanda alam. Nah saudara, apa yang disebut tanda-tanda alam? Alkitab berkata jangan percaya hal-hal takhayul. Misalnya ada burung gagak, kau. Wah,
ada orang mati. Betul? Saya mau tanya, kalau orangnya pelihara burung gagak, setiap hari gaok-gaok, apa mati hidup? Nah, maka nenek saya sebelum bertobat, sebelum saya bertobat, nenek saya berkata, yang percaya kuwi sing edan. Ada lagi, ada zaman dulu ada yang namanya burung perenjak, pencek tir gitu. Wah, ada tamu agung. Saya pikir biar ada tamu agung terus, saya tangkap burung itu, saya pelihara di rumah nenek saya. Penjak tir, yang datang jreng setiap hari tukang ngamen. Ingat, hal-hal seperti itu tidak boleh dipercayai. Ada juga rumah tusuk sate. Nah, rumah tusuk sate katanya banyak setannya. Itu bukan pengaruh setannya. Mau nanti ada mobil remnya blong nabrak duluan. Nah, itu ndak ada hubungannya. Nah, rumah tusuk sate itu kalau pinggir jalan, saya kasih tahu, itu bagus untuk toko dan minimarket. Kenapa? Depan lihat, kanan kiri lihat, betul? Nah, justru rumah tusuk sate itu gunakan untuk toko. Nah, ada yang percaya nanti supaya engkau hidupnya megap-megap kayak ikan, kuap gitu. Tidak ada masalah itu. Rumah tusuk sate itu masalah udara saja, kotor. Ya kasih aja kaca, nabrak munter karena kan tidak ada masalah. Nah, ada lagi, jangan pelihara ikan di dalam rumah. Karena rezeki ini megap-megap kayak ikan. Aap. Itu ndak ada urusan. Itu yang percaya itu sing edan, ndak ada hubungannya adalah. Nah, nanti supaya umur panjang pelihara kura-kura. Ndak ada hubungannya kura-kura. Nah, hal-hal itu adalah hal-hal takayul. Itu tidak boleh dipercayai. Nanti rumah tangganya harus sekian, modelnya harus sekian, ini yang sekian. Itu tidak ada hubungannya dengan berkat. Ingat saudara, kalau datang ke tukang ramal, minta diaturkan bikin rumah, bikin ini, dan ingat artinya rumahmu diserahkan ke setan. Pada waktu engkau datang, waktu engkau meminta ke kuasa gelap itu, ke tukang ramal itu, maka hidupmu dikendalikan dia. Jelas? Hidup hanya ada dua pilihan dan engkau boleh memilih. Di tangan Tuhan indah pada waktunya. Kedua, di tangan setan hancur pada waktunya. Nah, silahkan pilih. Ada lagi suatu kali saya diminta pelayanan. Padahal ada apa? Saya punya anak perempuan, sering makan di depan pintu. Berat jodohnya. Saya disuruh datang ke rumahnya. Tak lihat kaget saya. Waktu itu saya masih bujang, belum menikah. Memang berat. Perempuan itu beratnya 1 kintal. Jalannya gini. Dalam hati saya, tidak usah diramal, tepat. Saya ngomong ini tidak ada hubungan antara jodoh dan pintu. Waktu itu saya tanya gini, nih jangan percaya ramalan, pasti dapat jodoh suami yang baik indah pada waktunya. Wah, orang yang gemuk mulutnya gini lah. Pak Daud, ada apa? Pak Daud sudah menikah belum?
Waktu itu saya masih bujang. Kalau sekarang saya sudah menikah, punya anak 2. Waktu itu saya masih bujang. Langsung dia gini, nggak usah jauh-jauh, sama bapak aja. Waduh, kalau itu cantik langsung saya ngomong kehendakmu yang jadi. Lah kalau ini lewatkan dalam hidupku. Itu saya masih bujang, belum menikah. Kejadiannya Michael di Sidoarjo. Saya merasa lupa itu saya. Wongnya lemu, melakukannya gini. Waduh. Jadi ingat, kita sebagai orang Kristen tidak boleh percaya hal-hal seperti itu. Perlu tahu, di dalam okultisme, dalam ilmu kebatinan, bulan purnama itu adalah puncak semua ritual ilmu gaib. Makanya selalu ada namanya bulan purnama. Dianggap itu puncak semua ritual ilmu gaib. Makanya segala sesuatu kekuatan gaib itu berhubungan dengan bulan purnama. Mana ada yang tanya Michael ya? Nah itu jawabannya. Nah, jadi, kenapa ada namanya ritual-ritual selalu hari Jumat? Karena hari Jumat adalah hari ke-6. Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan. Dan hari yang ke-6 pula Tuhan memberkati manusia dengan berkat masa depan. Beranak cuculah, kuasai bumi. Nah, lawan dari Tuhan adalah setan. Maka setan gunakan kutuk hari ke-6 untuk mengikat manusia dengan kutuk kemiskinan, kehancuran, malapetaka, kesengsaraan, kutuk masa depan. Sehingga ritual kuasa gelap selalu hari ke-6 Jumat. Artinya lawan dari berkat adalah kutuk, dan lawan dari kutuk adalah berkat. Artinya berkat adalah kata-kata yang memberikan kehidupan, keselamatan, kejayaan, keabadian, kelimpahan, hidup yang kekal, kemenangan. Nah, kalau kutuk ada lawannya, yaitu apa? Kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, sakit penyakit, kematian abadi. Itu namanya kutuk. Nah, jadi yang ketiga, kalau saudara percaya tanda-tanda alam itu, dan saudara datang ke tukang ramal dan meyakini itu, maka setan akan mengendalikan hidupmu. Hidup hanya ada 2 pilihan, mau di tangan Tuhan atau di tangan setan. Jodoh juga ada 3, jodoh di tangan Tuhan, jodoh di tangan manusia, dan jodoh di tangan polisi. Nah itu adalah ya. Artinya apa? Digerobyok suruh nikah. Betul? Digerobyok suruh nikah di tangan polisi namanya. Nah, tapi di tangan Tuhan indah pada waktunya. Amin. Nah, yang keempat, jadi ingat, siapa yang mempercayai itu, ramalan pribadi pasti tepat. Karena apa? Setan akan mengendalikan hidupnya. Yang keempat, yaitu tanda-tanda dalam tubuh manusia. Perlu tahu, ada namanya garis tangan. Ini, kalau nasib dan takdir manusia tergantung di telapak tangan. Saya mau tanya, kalau tangannya kebakar gosong, apa masa depannya hilang? Atau kedua tangannya buntung, apakah masa depannya hilang? Ingat saudara, kalau hari kelahiran, weton, sio bisa mempengaruhi jalan hidup manusia, maka yang berkuasa adalah dokter.
Merkel ya, betul nggak? Mau lahir weton apa? Program, betul? Operasi Cesar, betul? Atau program KB direncanakan tahun berapa? Siapa? Ingat, nasib dan takdir manusia tidak terletak di telapak tangan dan di hari kelahiran. Nah, dulu sebelum saya bertobat kan diajari, hati-hati kalau kamu ketemu seorang perempuan yang jalannya gini, bokongnya megol-megol terus, itu bahaya. Perempuan yang tidak puas dengan nafsu, tukang selingkuh. Tapi buktinya jalan detek gini selingkuh ya banyak. Tidak ada hubungan. Ada lagi, hati-hati dengan wanita, sikil gebuk maling, kaki penggebuk maling, yaitu apa? Kaki kesebelasan, bodi kebapaan, wajah keibuan, kaki besar lurus. Itu pasti tipe seorang istri yang ingin menguasai suami, mengendalikan suami. Buktinya yang kakinya kecil-kecil lurus-lurus juga mengendalikan, malah menguasai suami juga banyak, betul? Itu tidak ada hubungan. Nah, yang mempercayai itulah yang akan terkena kutuk. Artinya dikendalikan sama setan. Ingat, ramalan yang pribadi pasti tepat. Artinya apa? Setan yang akan mengatur hidupnya. Dan kalau setan yang mengatur hidupnya, hancur pada waktunya. Nah, hidup hanya ada pilihan dua. Manusia diberi kehendak bebas memilih, di tangan Tuhan atau di tangan setan. Jelas? Jelas? Nah, Pak Daud, bagaimana tentang Indonesia? Nah, ini akan saya memberitahu tentang Indonesia. Saya masih ingat, nanti saudara yang streaming ini akan saya beritahu rahasia tentang stagnat ekonomi. Sekarang sudah terjadi stagnat ekonomi, betul? Pada waktu itu saya memberitahu Michael, udah berapa bulan Michael ya? Januari ya. Januari saya memberitahu Michael akan terjadi stagnat ekonomi. Bulan 6 dan bulan 7. Dan sekarang sudah terjadi. Semua merasakan ekonomi berhenti. Dan bagaimana untuk mengatasi, mengendalikan, dan bagaimana menghadapi. Ingat saudara, kalau kita siap menyongsong matahari terbit, kita harus siap pula menyongsong matahari terbenam. Ingat itu saudara. Dan pada waktu kita menyongsong matahari terbenam, kita harus siap-siap dulu untuk menghadapi pada waktu matahari terbenam. Artinya apa? Ya lampu, betul? Betul? Untuk mengantisipasi. Nah, pada waktu saya dipanggil Tuhan ke surga, saya ditunjukkan masa depan Indonesia. Apa yang akan terjadi atas Indonesia, yaitu 25 tahun. Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Tepatnya tahun 2023. Bulan Januari, setitik terang akan menyinari Indonesia. Artinya setitik harapan. Setitik apa saudara? Itu baru setitik harapan bersinar, terbit atas Indonesia. Nah, di situ Tuhan tunjukkan apa yang akan terjadi atas bangsa itu, bangsa Indonesia. Bahwa nanti ekonomi anginnya akan datang 2018, 2019, dan badainya akan berhenti di 2020. Dan pada waktu 2020 ekonomi akan berhenti, stagnat. 2020
tepatnya bulan 6 bulan Juli, menuju 2023 tempatnya bulan Januari, setitik terang dari Tuhan menyinari bangsa Indonesia. Nah saudara, waktu itu saya diminta ngobrol dan bicara dengan pertama, yaitu ahli ekonomi. Dia adalah salah satu orang yang pengajar tentang ekonomi, dan dia orang pandai. Dia ahli di makro mikro ekonomi dan ahli keuangan. Dan yang kedua adalah ahli dalam ekonomi makro mikro, dan dia adalah salah satu orang terkaya di Indonesia, nomor berapa. Dan dia adalah salah satu pendiri Bursa Efek Indonesia. Jadi dia merencanakan, itu ibunya, dan dia juga yang ini merencanakan untuk supaya ada investasi dan bursa di Indonesia yang mengawali Indonesia. Jadi dia tahu dalam-dalamnya ekonomi Indonesia, dari dalam sampai luar, tahu semua. Karena dia sudah mendirikan perusahaan salah satu masuk Bursa Efek. Jadi dia mengawali bagaimana itu, kan ada Dana Reksa, itu dari, dan ada lagi perusahaan berikutnya Makindo, ada perusahaan lagi. Nah itu yang mengawali semuanya, dan dia ahli ekonomi. Dia memberitahu saya, Pak Daud, waktu di sorga apa yang Pak Daud lihat, nanti saya akan analisa tentang ekonomi, dan nanti akan saya beritahu solusi. Ingat tidak? Kalau kita tahu penyakit tidak ada solusinya, sama aja mati pelan-pelan, betul enggak? Betul? Nah, bagaimana solusinya? Oke. Pak Daud pada waktu di surga melihat apa? 2020 badai ekonomi datang, dan ekonomi akan stagnan, tepatnya bulan 6 bulan 7 bulan Juli tahun ini dan sekarang ini. Arti ekonomi stagnan, tidak maju tidak mundur, artinya berhenti. Oke. Sekarang akan saya beritahu tentang makro mikroekonomi yang akan terjadi. Arti berhenti di sini, daya beli masyarakat turun, deflasi. Sekarang daya beli masyarakat turun semua, betul? Betul? Itu namanya deflasi. Oke, setelah itu bahwa nanti akan menuju 2023, tepatnya bulan Januari, setitik terang datang. Berarti setelah deflasi, daya beli turun, akan terjadi tahun depan inflasi. Nah, karena nanti secara otomatis mau tidak mau, untuk menggerakkan roda ekonomi harus dicetak uang. Dengan dicetak uang masuk ke perbankan, setelah itu untuk menggenjot ekonomi, maka tahun depan akan terjadi inflasi. Kenapa dari inflasi? Karena Indonesia masih tergantung impor. Nah, bagaimana cara menghadapi? Dan ingat, untuk menghadapi ini, pertama, hindari investasi non-real. Ingat, ya? Hindari investasi non-real. Nah, ini kan baru ribut masalah tentang Indosurya, ya. Indosurya, ya. Nah, kan itu investasi. Hindari investasi non-real. Ngomong sama sebelahnya, hindari investasi non-real. Jelas? Jelas? Sekarang kenapa harus menghindari investasi non-real? Ini jawabannya. You investasi, uangnya kan digerakkan, diputer. Tapi ekonomi
daya beli masyarakat turun, muternya gimana? Ini nanti kalau investasi non real ini yang berbahaya. Jadi kalau menghadapi, ingat, kita ini seperti menyongsong matahari terbenam. Artinya resesi sudah di depan mata. Kalau resesi sudah di depan mata, hindari investasi non real. Siapa yang setuju angkat tangan? Ingat itu. Hindari investasi non real. Nah, dan yang kedua, investasi yang real. Apa investasi yang real? Ingat saudara, tahun depan akan terjadi inflasi. Pegang rupiah secukupnya. Ingat, karena supaya kita makan, minum, dan hidup. Betul? Betul? Pegang apa? Kalau saudara punya uang saat ini, berapapun uangnya, tapi harus diperhitungkan untuk hidup. Kira-kira sampai 2023 Januari. Kita harus siap-siap ekonomi yang benar seperti itu. Uang saudara, kalau investasi, belikan yang real. Tanah, barangnya ada, itu tanah. Kedua, emas, barangnya ada, emas. Jelas? Jelas? Emas, emas. Tanah, tanah. Investasi yang bakal naik, yaitu apa? Investasi real nyata. Tanah dirampok susah, harus ada sertifikat dan notaris. Betul? Betul? Emas itu sewaktu-waktu perlu tuker. Dia ngomong, untuk ini investasi dua ini aja, emas dan tanah. Kenapa? Saya tanya, kalau dolar gimana? Ingat Pak Daud, Amerika mencetak dolar sesukanya dia. Berarti ini pun akan terjadi inflasi. Jadi yang paling aman adalah dua ini, tanah dan emas. Ingat, kalau mau terjadi inflasi, maka akan diusulkan untuk supaya redominasi, untuk menggerakkan ekonomi. Tapi ingat, ini akan menuju inflasi. Redominasi terjadi atau tidak, tetap inflasi. Itu tahun depan. Dan ingat, harga-harga makanan akan naik semua. Jadi semua harus kelola tanah, seperti sering tak khotbahkan dan saya bicarakan terus sama Michael, ya. Ya Michael. Dan saudara, kita harus siap menghadapi matahari terbenam. Kalau kita siap untuk matahari terbit, berarti kita harus siap menyongsong matahari terbenam. Betul? Artinya saudara saat ini pegang rupiah secukupnya saja, karena tahun depan inflasi. Kenapa inflasi? Ingat, ini kan dicetak sebanyak-banyaknya untuk menggerakkan ekonomi. Redominasi terjadi atau tidak, tetap tahun depan inflasi. Nah, jadi saudara, jangan investasi non real, investasi real nyata. Kenapa investasi real nyata? Karena nanti pada investasi real nanti yang akan bertahan dan akan naik 2023 nanti, karena menyeimbangkan inflasi. Itu dia ngomong itu. Saat dia ngomong, Pak Daud, ingat, arti stagnat ekonomi bulan 6, bulan 7 adalah